Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Selamat siang. Di kesempatan kali ini atau di video kali ini gue cuma mau sharing ke kalian tentang konten remix. Ya, belakangan ini atau ya mundurlah ke setahun yang lalu itu konten remix udah mulai rame ya teman-teman. Cuman di bulan-bulan ketiga bulan ini kayaknya udah rame banget remix. Dan banyak banget teman-teman atau konten kreator semuanya yang beralih ke konten remix, atau ada yang layar hijau, ada yang lain, dan juga ada yang remix audionya aja. Tapi gue di sini mau bahas yang layar hijau ya teman-teman. Oke teman-teman, konten layar hijau ini menurut gue asik banget, memang asik banget. Kita bisa upload video langsung secara banyak tanpa kita harus mikir, tanpa kita harus capek-capek ngedit dan yang lainnya. Tapi di sisi lain juga bisa merugikan juga. Contohnya kayak yang udah monet itu kena dismonet, yang belum monet udah semangat-semangat dapat views banyak, udah memenuhi persyaratan, dalam beberapa bulan pengajuannya itu ditolak. Nah, jadi sebenarnya kita tuh harus kayak gimana biar supaya kita membuat konten remix yang baik dan benar. Toh yang udah monet aja tiba-tiba bisa dismonetisasi karena konten remix. Padahal dia sebelumnya itu buat kontennya original karena viewsnya kecil, sehingga dia lari ke remix, membuat konten layar hijau yang jelas-jelas udah gampang dibuat, viewsnya besar, subscriber banyak. Nih contohnya, satu video aja saya bisa mendapatkan 11.000 subscriberan, dan viewsnya ada yang tembus 100.000, ada yang tembus 800.000, ada yang tembus 1 juta. Aslinya seneng sih, pendapatannya juga meningkat. Tapi kok setelah dijalani beberapa bulan, channel yang sedang aku garap video ini terkena dismonet guys. Yang bisa diartikan itu udah gak bisa dimonetisasi lagi, yang terkena konten berulang. Saya nggak tahu kesalahannya itu di mana. Apakah karena menggunakan video orang lain? Tapi toh menggunakan video orang lain ini karena ini fiturnya fitur remix dan dibolehkan oleh YouTube. Apa karena audionya kurang diredam? Apa audionya nggak disematin? Jadi kita nge-remix cuma diem di pojokan? Ataukah kita pas nge-remix kurang pergerakan, kurang ekspresi, atau gimana? Tapi setelah gue teliti juga, emang bener sih, kita boleh meremix video. Tapi ya kita harus ikutin aturannya. Nah di situ yang udah aku lihat dari beberapa teman-teman yang lainnya, yang benar-benar udah gede gitu ya. Contohnya kayak ini nih, Scholastica Adriana atau Virolasian atau yang lainnya lah. Dia tetap fokus ngeremix layar hijau, padahal sebelumnya mereka itu adalah konten alur cerita. Tapi mereka sekarang fokus banget ke layar hijau itu, dan viewsnya itu benar-benar gede-gede, ratusan ribu, 1 juta, bahkan sampai belasan juta. Toh mereka gak kena apa-apa, malah subscribernya nambah, penghasilannya terus meningkat. Nah, sekarang yang harus kita pelajarin tuh kayak gimana? Oke, sekarang gue bedah. Jadi di konten remix ini, biar supaya aman, ya kita harus meremixnya itu dengan reaksi kita. Nah konten remix itu kan contohnya seperti reaction ya guys, seperti reaction video. Nah di reaction video itu kita kan harus berinteraksi ya. Berinteraksinya tuh kayak gimana? Atau mengomentari video yang udah kita tonton itu, atau kita bereaksi apalah gitu. Tapi intinya ya paling penting ya karena kita nge-reaction,
reaction itu ya kita wajib mengomentari isi video itu atau mengubah alur jalan ceritanya. Seperti itu. Nah, kesalahan temen-temen itu udah musiknya tetap on, tapi kita cuma layar hijau kita ini dikecilin di pojokan, cuma diem aja di pojokan nonton video yang sedang kita remix. Emang sih viewsnya gede kalau kita emang original dari kontennya, cuman ada kitanya di bawahnya itu kecil banget segini nih. Ya itu beresiko banget sih, kalau menurut gue beresiko banget buat ditolak sama di dismonet. Seperti channel ini nih. Channel ini udah ngalamin guys. Jadi mulai dari 1 bulan yang lalu gue udah berusaha buat rubah. Dan juga ada beberapa video yang mungkin gue hapus. Memang katanya nggak boleh dihapus kalau habis kena dismonet. Tapi ya mau gimana lagi, kalau suatu saat kena lagi ya buat apa? Makanya gue hapus saja itu videonya. Ya gue sadar diri memang ada kesalahan yang kita belum pelajari sebelumnya, dan langsung terjun aja ke konten remix ini. Kalau dibilang menghasilkan, ya menghasilkan konten remix ini. Bahkan ya emang benar-benar gede, bisa menghasilkan subscriber yang banyak, bisa menghasilkan omset yang lumayan tinggi gitu buat naikin traffic kita, channel kita gitu. Tapi kita harus perbaikin. Tapi kita harus sedikit kerja lah, walaupun kita nge-remix itu nggak harus ngedit gitu ya. Cuma nge-reaction video doang, ya kita harus berinteraksi lah gitu. Sarannya teman-teman, sebelum kalian capek-capek gitu ya, udah capek-capek bikin konten kayak gitu. Ada videonya kan kayak gitu, udah capek-capek bikin konten, tahu-taunya ditolak monetisasinya, tahu-taunya yang udah monet dismonet channelnya. Kan kita nggak mau seperti itu ya teman-teman. Kita udah mengorbankan waktu, mengorbankan tenaga, mengorbankan pikiran, mengorbankan kota, mengorbankan semuanya lah gitu ya, buat tujuan kita biar supaya apa ya, biar supaya dimonet, biar supaya AdSense lancar, biar supaya viewsnya gede, channelnya nambah subscribernya, kan kayak gitu. Tapi kalau kita nggak analisa, kita jorok, kita main remix aja, ya akibatnya ya kayak channel ini. Akhirnya dapat teguran, konten berulang. Ya mau diapain lagi lah guys. Kalau kita kena kayak gini ya kita harus perbaikin. Contohnya ya kayak gue udah sedikit pengen perbaiki, tapi ya ini ya tinggal pengajuan lagi. Nanti coba di bulan September nanti gue mau coba ajuin ulang. Nyesek sih kalau emang kita bener-bener dari tadinya itu udah monet bener-bener, cuman penghasilan itu lebih sedikit daripada konten layar hijau. Layar hijau viewsnya kan gede-gede tuh ya, kita juga bisa langsung upload banyak, dan penghasilannya itu juga meningkat guys. Subscribernya apalagi, bahkan sebelum saya meremix, subscriber saya itu paling cuma 36.000, sekarang udah hampir 100.000 guys. Udah 100.000 subscriber. Ya kalau gue dapat pengajuan lagi, ya bisa ngajuin silver play buttonnya. Tapi sayang banget ini, gara-gara dismonet, akhirnya play button gue harus menunggu entah kapan lagi gitu ya. Padahal cuma tinggal nunggu ratusan subscriber aja biar bisa ngajuin silver play. Jadi buat teman-teman saran deh, biar nggak nyesel, buat apapun itulah konten lah, supaya kita nggak nyesel ya kita harus perbaiki. Kita harus cari tahu dulu lah apa yang harus dilakukan, apa yang harus nggak kita langgar gitu, biar supaya kita aman bikin kontennya. Udah cukup segitulah, nanti gue bakal bahas di video selanjutnya. Terima kasih.